Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Wijayanto dari Prodi MPI 2A ingin mempresentasikan mengenai pendidikan dan masyarakat. Langsung saja ke materi. Yang pertama, siklus belajar individu di masyarakat. Secara singkat, pendidikan merupakan produk dari masyarakat karena apabila kita sadari arti pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda, maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan masyarakat. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, tempat permainan, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan proses kemajuan hidup, agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya. Maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota. Itulah cukup kecil argumentasi sederhana tentang teknik karakter fungsi pendidikan di masyarakat. Menurut Randall Collins tahun 1979 tentang 3 tipe dasar pendidikan yang hadir di seluruh dunia, yakni pertama, jenis pendidikan, keterampilan, dan praktisi. Membahas pendidikan yang dilaksanakan untuk memberikan bekal keterampilan maupun kemampuan pendidikan maupun kemampuan. Yang kedua, pendidikan kelompok status, yaitu pengajaran yang diupayakan untuk mempertahankan prestis, simbol, serta hak-hak istimewa. Yang ketiga, tipe pendidikan birokratis yang diciptakan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan kualifikasi pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah, serta berguna pula bagi sarana sosialisasi politik dari model pemerintahan kepada masyarakat awam. Untuk melihat latar belakang dari menyeruakannya situasi sosial dunia pendidikan demikian, pada kesempatan lain Randall Collins dalam karyanya juga mengungkapkan analisis fungsional. Yang pertama, persyaratan pendidikan dan pekerjaan-pekerjaan dalam masyarakat industri yang terus meningkat sebagai akibat dari adanya perubahan teknologi yang memiliki 2 aspek, yaitu proporsi pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang rendah berkurang, sementara proporsi yang memerlukan keterampilan tinggi bertambah. Yang kedua, yang B, pekerjaan yang sama terus meningkat persyaratan keterampilannya. Yang kedua, pendidikan formal memberi latihan yang diperlukan kepada orang-orang untuk mendapat pekerjaan yang berketerampilan lebih tinggi. Yang ketiga, sebagai akibat dari yang disebut di atas, persyaratan pendidikan untuk bekerja terus meningkat dan semakin banyak orang yang dituntut untuk menghabiskan waktu
yang lebih lama di sekolah. Yang kedua, fungsi-fungsi sekolah. Fungsi sekolah yang pertama, sekolah mempersiapkan seorang untuk mendapat suatu pekerjaan. Dalam masyarakat bercorak agraris yang stabil, pendidikan menyangkut penyampaian keterampilan, keahlian, adat istiadat, serta nilai-nilai. Sementara itu pada sistem ekonomi masyarakat maju, sistem pendidikan tentunya mempunyai kecenderungan untuk memberikan pengetahuan dalam jumlah yang terus bertambah kepada kelompok-kelompok manusia dalam jumlah besar, karena proses produksi yang lebih seksama menghendaki pekerjaan memiliki kualifikasi keahlian yang tinggi. Oleh sebab itu, penerapan sistem sekolah bermaksud untuk memberikan kompetensi jenis keahlian dalam lahan pekerjaan yang terbentang luas kompleksitasnya. Kompleksitasnya. Yang kedua, sebagai alat transisi kebudayaan. Fungsinya masyarakat kepada anak menurut Fembriarto dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu transmisi pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua transmisi sikap, nilai-nilai dan moral. Transmisi pengetahuan mencakup pengetahuan tentang bahasa, sistem matematika, pengetahuan alam dan sosial, serta penemuan teknologi. Yang ketiga, sekolah mengajarkan peranan sosial. Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia meskipun berbeda-beda agama, suku, bangsa, pendirian dan sebagainya. Yang keempat, menyediakan tenaga pembangunan. Sebagai negara berkembang, pendidikan dipandang menjadi alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga produktif guna menopang proses pembangunan. Kekayaan alam yang mengandung arti bila didukung oleh keahlian, maka karena itu manusia merupakan sumber utama bagi negara. Yang kelima, sekolah membuka kesiapan memperbaiki nasib. Semenjak diterapkannya sistem persekolahan yang bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air, maka secara otomatis telah mendobrak tembok ketimpangan sosial masyarakat feodal dan menggantinya dengan bentuk mobilitas terbuka. Banyak pemuda-pemuda yang berhasil menapaki jenjang karir hidupnya melalui sekolah meskipun memiliki latar belakang status yang tergolong rendah. Yang keenam, menciptakan integrasi sosial. Dalam masyarakat bersifat heterogen dan pluralistik, terjaminnya integrasi sosial merupakan fungsi pendidikan sekolah yang cukup penting. Masyarakat Indonesia mengenal bermacam-macam suku bangsa, masing-masing dengan adat istiadat sendiri. Untuk menjamin integrasi sosial itu, caranya ada 3. Yang pertama, sekolah mengajarkan bahasa nasional. Ini memungkinkan komunikasi antar suku-suku dan golongan yang berbeda-beda. Yang kedua,
Sekolah mengajarkan pengalaman-pengalaman yang sama kepada anak melalui keseragaman kurikulum dan buku-buku pelajaran dan buku bacaan di sekolah. Yang ketiga, sekolah mengajarkan kepada anak corak kepribadian nasional melalui pelajaran sejarah dan geografi nasional, upacara-upacara bendera, peringatan hari besar nasional, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kontrol sosial. Yang selanjutnya, kontrol sosial. Dalam percakapan sehari-hari, sistem pengendalian sosial atau social control seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Asumsi tersebut memang ada benarnya, namun dalam pengertian yang mendasar, pengendalian sosial tidak hanya berhenti pada pengertian itu saja. Arti sesungguhnya pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Yang selanjutnya, perubahan sosial dan pendidikan. Telah banyak dibicarakan oleh publik bahwa masyarakat kita saat ini tidak pernah lepas dari gejala perubahan. Namun karena gejala tersebut memiliki intensitas yang begitu kuat, maka banyak pihak yang mengkhawatirkan ketangguhan daya tangkal nilai-nilai masyarakat yang telah mampu menjadi goyah lalu perlahan-lahan akan mengalami pemunduran. Perubahan masyarakat memang telah ada sejak zaman dulu, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepat. Hal ini membingungkan manusia yang menghadapinya. Perubahan-perubahan mana sering berjalan secara konstan dan terkait dengan waktu dan tempat. Akan tetapi karena sifatnya berantai, maka perubahan tersebut terlihat berlangsung terus meskipun diselingi keadaan di mana masyarakat yang mengalami perubahan. Selanjutnya, pendidikan dan pembaharuan. Ada para pendidik yang menaruh kepercayaan yang besar sekali akan kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru. Oleh karena itu, setiap anak diharapkan memasuki sekolah dan dapat diberikan ide-ide baru tentang masyarakat yang lebih indah daripada yang sudah-sudah. Sekolah dapat merekonstruksi atau mengubah dan membentuk kembali masyarakat baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.